Resmi, Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Berita terbaru dikonfirmasi langsung Presiden FIFA. This year, the girls under 20, 24 in 2024 in Colombia, the girls under 17, 2024 will be in the. Kabar membanggakan datang dari tim nasional Indonesia yang resmi memastikan langkah ke babak playoff Piala Dunia FIFA 2026. Kepastian ini didapat setelah perjuangan panjang skuad Garuda di babak kualifikasi yang penuh tekanan dan persaingan ketat. Penampilan konsisten anak asuh pelatih Patrick Kluivert atau pelatih aktif saat itu menjadi kunci keberhasilan Indonesia menembus fase krusial ini. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan sejumlah pemain naturalisasi, Indonesia tampil lebih solid, agresif, dan percaya diri menghadapi lawan-lawan tangguh di zona Asia. Di babak playoff nanti, Indonesia akan berhadapan dengan tim nasional Oman, tim yang dikenal memiliki kekuatan fisik dan pengalaman di level internasional. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk mengamankan tiket ke putaran final. Pelatih Indonesia menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi Oman. Kami sudah sampai di titik ini berkat kerja keras. Kami akan berjuang habis-habisan untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia, ujarnya dalam konferensi pers. Dukungan dari supporter tanah air juga menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Antusiasme publik sepak bola Indonesia semakin meningkat, berharap sejarah baru dapat tercipta dengan lolosnya Garuda ke panggung dunia. Jika mampu mengalahkan Oman, Indonesia akan mencetak sejarah besar dengan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya di era modern. Kini, seluruh mata tertuju pada laga penentuan yang akan menjadi penentu masa depan sepak bola nasional. Kepercayaan diri tinggi tengah menyelimuti tim nasional Indonesia jelang laga krusial melawan tim nasional Oman di babak playoff Piala Dunia FIFA 2026. Skuad Garuda datang dengan tekad besar, menang dan ukir sejarah. Performa impresif Indonesia sepanjang kualifikasi membuat banyak pihak mulai memberi perhatian serius. Bahkan, FIFA dikabarkan menyoroti perkembangan pesat tim merah putih yang dinilai tampil lebih agresif dan terorganisir dibanding edisi sebelumnya. Dalam beberapa laporan, Indonesia disebut sebagai tim yang sedang naik daun di Asia, berkat kombinasi pemain muda, pengalaman, dan strategi modern. Hal ini membuat laga kontra Oman diprediksi tidak akan mudah bagi lawan, meskipun Oman dikenal memiliki. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan agenda penting dalam kalender internasional, yakni FIFA Matchday Juni 2026. Dalam persiapan tersebut, PSSI dikabarkan mengundang hingga 3 negara untuk menjadi lawan uji coba. Namun hingga saat ini, lawan resmi Timnas masih belum diumumkan secara publik. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan satu calon lawan sudah hampir pasti. Kami sedang mencari lawan untuk FIFA Matchday Juni. Mudah-mudahan sudah dapat satu untuk tanggal 5, tetapi belum bisa diumumkan sebelum ada kesepakatan resmi, ujar Erick Thohir saat menghadiri acara Water Break PSSI per 96 tahun PSSI Fondasi Piala Dunia 2023 bersama I-League, FFI, dan GSI di GBK Arena Jakarta, Kamis 16 April 2026. Erick menegaskan bahwa laga uji coba ini tidak sekedar formalitas, tetapi difokuskan untuk menghadapi lawan yang kompetitif. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas permainan dan kesiapan tim menghadapi turnamen mendatang. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah menghadapi tim kuat seperti Bulgaria dalam laga uji coba yang dinilai memberikan pengalaman berharga. Di sisi lain, performa Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman mendapat apresiasi. Pelatih asal Inggris tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas tim, baik dari sisi taktik maupun kedisiplinan. Pendekatan Hartman, kata Erick, memahami karakter pemain serta mampu beradaptasi dengan berbagai gaya permainan lawan menjadi nilai tambah dalam pembangunan skuad. Pelatih sekarang sudah melokal seperti bermain bola bareng di pantai yang seperti kita lihat di media sosial dan sudah bertemu dan mengunjungi beberapa klub Super League, sambungnya. Selain FIFA Matchday Juni, PSSI juga menargetkan menghadirkan tim besar dunia pada agenda internasional berikutnya, termasuk pada November mendatang. Timnas Indonesia sebelumnya pernah menghadapi Argentina, dan PSSI berharap momentum tersebut bisa kembali terulang dengan menghadirkan lawan kelas dunia lainnya, kata Ketua PSSI sekaligus Menpora. FIFA Matchday menjadi bagian penting dalam program pengembangan Timnas Indonesia. Melalui laga-laga internasional yang kompetitif, Timnas diharapkan mampu meningkatkan performa sekaligus memperkuat posisi di ranking dunia, ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan perkembangan terbaru terkait rencana federasi soal pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ia menjawab kabar yang menyebut PSSI akan menambah amunisi pemain diaspora di Garuda. Isu mengenai pemain naturalisasi tambahan cukup marak dalam beberapa waktu belakangan.
Beredar kabar PSSI terus mencari dan berkomunikasi dengan pemain diaspora untuk diproses alih kewarganegaraan. Tapi ternyata PSSI hingga kini belum memproses penambahan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Fokus utama federasi saat ini adalah mengoptimalisasi pemain yang tersedia, sembari membangun kekompakan tim di bawah asuhan pelatih John Hertman. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menegaskan sampai kini belum ada langkah konkret untuk mencari pemain keturunan tambahan dalam waktu dekat. Belum ada. Kita pada saat ini sama Coach John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada saat ini, kata Erick Thohir di GBK Arena, Kamis 16 April. Fokus matangkan kekompakan. Menurut Erick Thohir, yang terpenting dari timnas Indonesia saat ini adalah proses adaptasi antar pemain di dalam lapangan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sehingga keberadaan materi pemain yang ada saat ini dianggap sudah cukup untuk menjalankan program kepelatihan yang sedang berjalan. Skuad yang ada sekarang difokuskan agar John Hertman bisa beradaptasi dan membuat tim kian kompak. Karena tadi perlu waktu dari Coach John sendiri untuk terus mengisi kekompakan tim ini, dan sampai hari ini kita belum ada bicara naturalisasi tambahan, jelas Erick. Isu penambahan pemain kencang dalam beberapa waktu terakhir hingga muncul sederet nama. Salah satunya adalah Luke Vickery, pemain muda kelahiran Amerika Serikat yang berdarah Indonesia-Australia. Luke Vickery diketahui punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Dia pun sudah belak-belakan tertarik, bahkan berkomunikasi dengan pelatih John Hertman. Tapi Ketua Badan Tim Nasional, BTN PSSI Sumarji, mengatakan tahapan Luke Vickery masih proses penjajakan. Selain Luke Vickery, nama lain yang muncul adalah Dean Zandbergen. Penyerang VVV Venlo telah beberapa kali mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Belum ya semuanya kan kita lagi upaya-upaya ini pendekatan-pendekatan kan, menyesuaikan dengan kebutuhan tim kan? Belum ada proses lanjutan, kata Sumarji pada Selasa 7 April lalu. Bahkan pemain yang memiliki darah Depok, Jawa Barat dari sang ibu itu tetap ingin bela Garuda, meski belakangan sempat ramai kasus Passportgate. Jadi ya, aku akan berbohong kalau bilang aku tidak menginginkannya. Bisa bermain untuk sebuah negara. Dalam hal ini dari pihak ibu saya juga masih ada keluarga di sana. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Timnas Indonesia, yang dikenal dengan julukan Garuda, dikabarkan mendapatkan peluang langka untuk masuk ke babak play-off darurat kualifikasi Piala Dunia. Situasi ini terjadi setelah adanya perubahan mendadak dalam struktur kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA. Keputusan tersebut diambil adanya beberapa negara yang mengalami kendala administratif dan tidak dapat melanjutkan pertandingan kualifikasi. Hal ini membuka celah bagi tim-tim dengan performa konsisten di kawasan Asia, termasuk timnas Indonesia, untuk mengisi slot kosong dalam play-off darurat tersebut. Ketua Umum PSSI menyambut kabar ini dengan penuh optimisme. Ia menyebut bahwa ini adalah kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah baru di pentas dunia. Dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Pelatih timnas saat ini, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa timnya siap menghadapi tantangan besar ini. Ia menegaskan bahwa para pemain telah menjalani persiapan intensif dan berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi lawan-lawan kuat di babak play-off nanti. Meski belum diumumkan secara resmi siapa lawan yang akan dihadapi, beberapa negara kuat dari zona lain diprediksi akan menjadi pesaing berat. Namun, semangat juang tinggi dan dukungan supporter fanatik menjadi kekuatan utama bagi Indonesia. Jika berhasil lolos dari babak play-off darurat ini, maka timnas Indonesia akan mencatat sejarah sebagai salah satu wakil Asia yang tampil di ajang Piala Dunia FIFA. Kini, harapan seluruh rakyat Indonesia tertuju pada Garuda. Mampukah mereka terbang tinggi dan mengukir sejarah di panggung dunia? Kita tunggu perjuangan mereka. FIFA yang dikabarkan tengah menyiapkan skenario darurat menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini diambil menyusul ketidakpastian keikutsertaan timnas Iran di turnamen tersebut. Menurut laporan terbaru, FIFA mempertimbangkan menggelar babak play-off tambahan untuk menentukan satu tim pengganti jika Iran resmi dicoret atau mengundurkan diri. Dalam skenario ini, FIFA tidak akan langsung menunjuk pengganti, melainkan menggelar mini turnamen yang melibatkan 4 negara. Format yang direncanakan adalah 2 tim dari zona Eropa dan 2 tim dari zona Asia yang akan bertarung memperebutkan 1 tiket ke putaran final. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi atas situasi geopolitik dan faktor keamanan yang membuat status Iran belum pasti. FIFA ingin memastikan turnamen tetap berjalan adil dan kompetitif tanpa mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan. Sejumlah negara mulai dikaitkan dengan play-off tambahan ini.
Dari Asia, beberapa tim seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Irak disebut berpeluang masuk. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final. Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah mengarungi ketatnya Piala AFF pada Juli mendatang, skuad Garuda telah dinanti oleh turnamen yang jauh lebih bergengsi dan menguntungkan, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Tahun 2023 lalu, Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Hasilnya, Timnas Indonesia yang saat itu dilatih Shin Tae-yong kalah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kini, Timnas Indonesia punya agenda uji coba besar lagi, yakni menantang Timnas Prancis. Menpora Erick Thohir mengatakan peluang tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Erick Thohir menegaskan PSSI akan terus mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, termasuk menghadapi lawan dengan level tertinggi. Rencana melawan Prancis ini bakal masuk dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Untuk uji coba melawan Prancis, baik di level senior maupun usia muda, peluang itu pasti terbuka. Pada dasarnya, jika ada pertandingan yang bisa kami selenggarakan antara sepak bola Prancis dan PSSI untuk tim nasional kami akan terus mendorongnya ke depan, ujar Erick Thohir. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menilai pendekatan bertahap menjadi strategi paling realistis. Uji coba melawan Prancis, kata dia, bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 sebelum akhirnya merambah ke level senior. Dengan menghadapi tim sekelas Prancis sejak usia dini, para pemain muda Indonesia diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding di level internasional. Selain itu, Erick Thohir juga melihat potensi besar dari kerja sama antar federasi. Ia ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pertandingan uji coba, tetapi juga mencakup pengembangan pemain muda, pelatih, hingga sistem pembinaan sepak bola. Jika rencana ini berjalan, dampaknya diyakini akan sangat besar. Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan lawan berkualitas tinggi, tetapi juga kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Meski begitu, tantangan untuk merealisasikan laga ini tidaklah kecil. Perbedaan level antara kedua tim masih cukup jauh. Prancis dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa, serta pengalaman di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Di sisi lain, faktor jadwal internasional juga menjadi kendala tersendiri. Timnas Prancis memiliki agenda yang padat, sehingga diperlukan perencanaan matang dan negosiasi intensif agar pertandingan tersebut bisa masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Kami bisa mulai dari generasi muda seperti U17 dan U20. Jadi hal ini sangat memungkinkan. Tutup Erick Thohir. Media Denmark ikut menyampaikan kabar buruk untuk Timnas Indonesia mengenai playoff dadakan Piala Dunia 2026. Hal ini seiring dengan rumor pencoretan Iran yang semakin membuncah. Keikutsertaan tim Meli masih diragukan meski Piala Dunia 2026 akan digelar dalam hitungan pekan. Situasi geopolitik membuat kondisi keamanan untuk Timnas Iran menjadi tidak terjamin. Penyerang Bali United Jens Reven mengaku sangat emosional hingga meneteskan air mata saat menerima panggilan perdana untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior pada Rabu 15 April 2026. Pemanggilan oleh pelatih John Hartman tersebut dianggapnya sebagai perwujudan impian masa kecil. Pemain berusia 20 tahun itu menceritakan pengalamannya kepada media Belanda, AD, bahwa kabar tersebut datang secara tiba-tiba melalui pesan undangan saat ia sedang beristirahat. Reven langsung menghubungi keluarganya untuk membagikan kabar bahagia mengenai karier internasionalnya tersebut. Club for us players, I think it's a great challenge for us. Start today. Ini benar-benar gila. Pascal Struijk akui sudah dihubungi PSSI.
butuh pemain seperti Jairo. Bahkan kita butuh Jairo untuk bisa bersaing dengan Tom Hee dan juga Ivar Jenner. Ya. Inilah daftar pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Tonton sampai habis ya, ini sangat menarik dibahas. Peluang bek Leeds United Pascal Struijk untuk membela Timnas Indonesia semakin ramai diperbincangkan. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul sejumlah indikasi yang dinilai memperkuat kemungkinan proses naturalisasi pemain 26 tahun tersebut. Salah satu faktor yang membuat peluang ini terlihat lebih realistis adalah keberhasilan Indonesia mengamankan beberapa pemain diaspora sebelumnya. Nama-nama seperti Emil Audero, Kevin Dix, Ole Romeni, hingga Mace Hilgers sempat dianggap sulit direkrut, namun pada akhirnya berhasil bergabung. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan PSSI semakin efektif. Sinyal lain datang dari kedekatan Timnas Indonesia dengan Leeds United. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, diketahui memiliki hubungan kuat dengan klub tersebut karena pernah menjadi pelatih Leeds pada periode 2008 hingga 2012. Kunjungan Grayson ke markas Leeds baru-baru ini memunculkan spekulasi bahwa ada upaya pendekatan terhadap Struijk. Di sisi lain, aktivitas Struijk di media sosial turut menarik perhatian. Bek kelahiran Belgia tersebut sempat mengunggah foto yang memperlihatkan tato bergambar burung Garuda. Unggahan ini langsung memicu spekulasi luas karena Garuda merupakan simbol identitas Indonesia. Tak hanya itu, interaksi pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, juga ikut menjadi sorotan. Gelandang muda tersebut terlihat menyukai beberapa unggahan Struijk, termasuk foto yang menampilkan tato Garuda. Hal ini memunculkan dugaan bahwa komunikasi atau informasi terkait proses naturalisasi sudah mulai beredar di kalangan pemain. Secara regulasi, Struijk masih memenuhi syarat untuk membela Indonesia. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga kakeknya dan belum pernah tampil untuk tim nasional senior Belanda maupun Belgia. Dari sisi performa, Pascal Struijk juga merupakan pemain yang berpengalaman. Ia telah mencatat lebih dari 180 penampilan bersama Leeds United dan dikenal sebagai bek tengah yang kuat dalam duel udara serta memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, rangkaian sinjal ini membuat peluang naturalisasi Struijk semakin terbuka. Jika terrealisasi, kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi lini pertahanan Timnas Indonesia di level internasional. Penyerang muda berbakat yang kini merumput di Liga Australia bersama MacArthur FC, Luke Vickery, dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Keinginan kuat pemain berusia 20 tahun tersebut memicu desakan agar PSSI segera mempercepat proses naturalisasinya guna menambah daya gedor skuad Garuda di masa depan. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan, mengungkapkan bahwa pemain kelahiran Hawaii tersebut memiliki antusiasme tinggi untuk segera berseragam merah putih. Poin pentingnya, Luke Vickery sudah ngebet, sudah ingin sekali untuk dinaturalisasi. Dia siap, dia membuka diri untuk bermain di tim nasional Indonesia. Pilihan kewarganegaraan dan garis keturunan. Luke Vickery sejatinya memiliki opsi untuk membela 3 negara berbeda, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Namun, sang pemain tampaknya lebih condong memilih tanah leluhur ibunya. Darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sang nenek yang diketahui memiliki keterikatan dengan Depok. Dia punya darah Indonesia, lahir di Hawaii, ayah Australia dan ibu Amerika. Jadi dia punya 3 sebenarnya yang dia bisa pilih. Apakah Australia menjadi warga negara di sana, Amerika atau Indonesia? Tutur Ropan menjelaskan latar belakang pemain. Ketertarikan Vickery bukan sekadar wacana. Ia disebut-sebut telah menjalin komunikasi intensif dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman. Langkah ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk menjejaki peluang kerjasama di level internasional. Dia sudah mengatakan beberapa kali terjalin hubungan pembicaraan atau berkomunikasi dengan pelatih John Herdman. Tambah Ropan. Ambisi menuju Piala Dunia 2030. Kehadiran Vickery diharapkan mampu memperkuat fondasi tim yang sedang dibangun oleh John Herdman. Pemain muda ini bahkan sudah membayangkan dirinya berjuang bersama pilar timnas lainnya seperti Jay Itzes untuk membawa Indonesia menembus panggung dunia. Kalau bicara dengan Indonesia dari sisi ibunya, karena mama dari ibunya atau omanya atau neneknya itu punya darah Indonesia.
Kalau dilihat, Luke Vickery justru sangat tertarik untuk bermain di timnas Indonesia, tegas Ropan. Lebih lanjut, Ropan menyebutkan bahwa Vickery memiliki visi yang sejalan dengan target jangka panjang federasi. Bahkan, dia ingin bersama-sama dengan Jay Itzes dan kawan-kawan untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Itu selaras juga dengan ambisi target yang sedang diusung oleh John Herdman. Kebutuhan lini penahan skuad Garuda. John Herdman memang mengisyaratkan perlunya penambahan amunisi baru, terutama di sektor penyerangan. Kualifikasi Piala Dunia 2027, zona Asia yang akan dimulai pada 2027, menjadi fokus utama pembenahan skuad. John Herdman sudah mengatakan, dengan melihat tim kemarin usai melawan Bulgaria, akan ada penambahan pemain untuk mempertebal kekuatan timnas kita. Maka John Herdman yakin, timnas kita bisa berlari dengan baik, kencang, terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia, ungkap Ropan mengutip pernyataan pelatih. Meskipun target jangka panjang adalah Piala Dunia 2030, agenda terdekat seperti FIFA Matchday pada Juni 2026 tetap menjadi prioritas untuk mematangkan komposisi tim. Kita bisa berbicara banyak dan bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Itu target dari John Herdman. Tapi itu kan masih jauh. Yang paling dekat dulu, 2026 ini dituntaskan, termasuk FIFA Matchday pada Juni mendatang. Pungkasnya. Kasus pemain naturalisasi yang tidak dapat bermain di Liga Belanda karena kendala regulasi sedang menjadi perbincangan hangat dalam dunia sepak bola tanah air. 4 pemain tim nasional Indonesia yang terlibat dalam isu ini adalah Dean James dari Go Ahead Eagles, Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Nathan Chue Aon dari Willem II, dan Tim Gay-Pens dari FC Emmen. Permasalahan muncul ketika status kewarganegaraan para pemain berubah dari warga negara Belanda menjadi warga negara Indonesia, WNI. Perubahan status ini secara otomatis menjadikan mereka sebagai pemain asing di Eredivisie yang mengharuskan mereka mematuhi aturan ketat tentang kriteria gaji minimum untuk pemain non-Uni Eropa. Kondisi semacam ini menimbulkan kekhawatiran serius. Jam terbang yang kurang bagi para pemain ini dapat berdampak negatif terhadap performa mereka di tim nasional. Selain itu, potensi pemain lokal Indonesia yang berambisi untuk berkarir di Eropa juga bisa ikut terhambat oleh regulasi serupa. Setiap liga sepak bola Eropa memiliki aturan berbeda terkait jumlah dan kriteria pemain asing yang dapat didaftarkan oleh klub. Regulasi ini berperan penting dalam menentukan komposisi skuad dan kesempatan bermain bagi para pemain. Dilansir dari transfermarkt.com, berikut adalah detail aturan pemain asing di beberapa liga utama Eropa. Liga Primer Inggris. Liga Primer tidak memberlakukan batasan langsung terhadap jumlah pemain asing. Namun, setiap klub diizinkan memiliki maksimal 17 pemain asing dalam skuad berisi 25 pemain. Artinya, setidaknya 8 pemain harus berstatus pemain lokal Inggris. Pemain dianggap lokal jika telah bermain untuk klub yang berafiliasi dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris selama 3 tahun sebelum mencapai usia 21 tahun. Serie A Italia. Meskipun tidak ada batasan langsung jumlah pemain asing, Serie A menerapkan sistem kuota untuk pemain yang berasal dari luar Uni Eropa, UE. 8 dari 25 pemain dalam skuad wajib telah menjalani pelatihan di Italia. 4 dari 8 pemain tersebut harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub itu sendiri. Syarat pelatihan di Italia adalah bermain untuk klub Italia selama 3 tahun, antara usia 15 dan 21 tahun, tanpa harus berturut-turut. Klub juga dapat menambah maksimal 2 pemain baru, non-UE, selama musim berjalan. La Liga Spanyol. Setiap klub di La Liga dapat melakukan transfer maksimal 3 pemain yang bukan berasal dari negara-negara UE. Meskipun pemain dari negara-negara UE tidak memiliki batasan, aturan ini sangat krusial bagi pemain yang berasal dari luar wilayah tersebut. Ligue 1 Prancis. Ligue 1 mengizinkan 4 pemain asing non-UE. Namun, berdasarkan perjanjian Cotonou, pemain dari negara-negara Afrika dikecualikan dari batasan tersebut. Situasi ini memberikan keleluasaan bagi pemain sepak bola dari bekas koloni Prancis untuk bermain bebas di liga. Bundesliga Jerman.
Jerman dikenal karena melindungi pemain domestik dan sistem pembinaan pemain muda. Skuad wajib mencakup minimal 12 pemain sepak bola berkewarganegaraan Jerman. Selain itu, 8 pemain harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub itu sendiri. 4 dari 8 pemain ini harus berasal dari akademi klub itu sendiri, sementara 4 lainnya harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub lain yang berafiliasi dengan federasi yang sama. Eredivisie Belanda. Eredivisie tidak memiliki kuota untuk pemain asing, sehingga klub dapat memasukkan pemain asing sebanyak yang mereka inginkan. Namun, masalah utama yang dihadapi pemain naturalisasi muncul dari kriteria gaji khusus untuk pemain dari luar UE. Klub wajib membayar upah minimum yang ditetapkan kepada pemain yang bukan warga negara UE. Primeira Liga Portugal. Liga Portugal tidak memiliki batasan langsung untuk pemain asing. Namun, setiap klub diharuskan memiliki setidaknya 8 pemain yang dilatih secara lokal dalam skuad pertandingan mereka. Bagi klub yang memiliki tim B, jumlah ini meningkat menjadi 10 pemain. Oleh karena itu, jumlah pemain asing secara tidak langsung dibatasi oleh aturan ini. Dean James terbebas dari Passport Gate. Bek naturalisasi timnas Indonesia itu sudah bisa bermain lagi untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Go Ahead Eagles melalui akun media sosialnya @GAE-Eagles di X mengabarkan bahwa Dean James bersama Rishonel Margaret telah memenuhi syarat untuk kembali tampil. Persaingan sepak bola di Asia Tenggara kembali memanas seiring mendekatnya gelaran Piala AFF 2026. Di tengah dominasi timnas Indonesia yang sedang naik daun di level Asia, sebuah sorotan datang dari analisis media Vietnam, The 2247. Dalam laporan yang dipublikasikan pada 4 April 2026 lalu,